Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Wihan. Kali ini kita akan komentari si Abraham ya. Jadi kita saya pengen lah ya. Jadi kita ini kan memberikan edukasi, channel yang memberikan edukasi. Makanya apapun yang bisa jadikan edukasi kita akan sampaikan. Termasuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar saya. Jadi ini dari Abraham ya. Jadi inilah pentingnya kita tuh kasih edukasi biar orang ini paham gitu kan. Jadi si Abraham ini berkata bahwa kadrun punya iman setipis kondom. Nah ini kalau kita tilik kata-katanya ya, ini jelas sekali sudah rasis. Kenapa? Karena ada kadrun. Menyebut orang lain dengan kata-kata kadrun itu rasis ya. Kadrun artinya adalah kadal gurun. Artinya itu merujuk kepada tempat kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga itu fakta bahwa dia ini rasis guys. Lalu mengatakan bahwa iman setipis kondom. Kondom itu selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif ya, dengan hal-hal maksiat gitu kan. Nah, jadi ini orang memang bahasanya kotor sekali guys ya. Ini perlu kita edukasi. Jadi buat kita semua ya, jangan contoh perilaku sendiri. Jadi saya tunjukkan ini untuk agar kita paham bahwa di Indonesia ini masih ada orang-orang kayak gini yang perlu kita kasih edukasi dan perlu kita bener akhlaknya guys, ya kan? Sehingga kita ini kan makanya kita tuh inginkan Indonesia ini belajar akhlak semuanya gitu kan. Makanya kalau Anda beragama ya kalian belajar akhlak, jangan hanya belajar agama tanpa akhlak gitu kan. Justru orang yang semakin belajar agama tuh akan kuat akhlaknya, tidak akan mampu mengucapkan hal seperti ini. Kadron lah, iman setipis kondom lah, Anda akan sanggup guys ya kan kalau Anda punya akhlak. Makanya agama kan ngajarkan akhlak, tapi kenapa orang ini nggak punya akhlak gitu kan? Jadi artinya dia uh, apa uh, tidak belajar akhlak di agama dia gitu. Jadi kemana dia selama belajar agama gitu kan? Apakah dia agama yang tidak diajarkan akhlak atau mungkin dia ketika dia diajarin tentang akhlak dia tidur, yes, nah itu kan. Takut dengan ibadah, imannya goyang. Nah guys ya, ini kan bukan takut sama ibadah. Kalau kita takut sama ibadah, ya Anda tahu ya, itu diceritakan kayak Umar. Umar itu kalau jalan ya, itu setan pada takut semua, lari lihat Umar gitu kan. Nah, itu tanda orang takut. Anda takut dengan ular, Anda akan lari. Anda tidak akan mau dekat dengan ular atau pegang ular. Nah, ini kita sudah datangin, ya kan? Jadi orang ibadah itu kita datangin dan itu ingat ya, kita bukan larang orang ibadah. Sekali lagi poinnya ya, dan saya jelaskan berkali-kali di video saya. Jadi ibadah itu sah-sah saja, bahkan harus dilaksanakan. Coba jangan sampai melanggar aturan. Jangan karena kepentingan Anda mengorbankan kepentingan orang lain, ya kan? Nah, kita ya itu kita juga umat Islam tuh punya ibadah juga ya sama seperti Anda. Tapi kita tidak egois, kita tidak pernah melanggar aturan. Ibadah yang sama dengan ibadah Minggu tuh sama dalam Islam tuh namanya ibadah Jumat, yaitu Jumatan. Nah itu kita tidak pernah lakukan seperti kalian lakukan di rumah, nggak pernah. Kita Jumatan itu selalu di masjid, ya di masjid, nggak pernah di rumah gitu, ya kan? Nah kalau sama kayak Natalan itu kita namanya ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu tidak pernah kita lakukan di rumah. Kita lakukannya di masjid atau lapangan di sebelah masjid kalau masjidnya penuh. Dan itu lapangan itu pakai izin guys ya. Kalau masjid tidak perlu pakai izin karena masjid itu adalah ada izinnya sendiri gitu kan. Nah, jadi kita tuh nggak pernah kayak kayak kalian. Ya bagi teman-teman kita umat Kristen kita nggak pernah kayak kalian gitu yang yang ibadah mingguan atau ibadah Natal itu di rumah nggak pernah kita lakukan ya. Kita tuh tahu aturan karena kita tahu maka itulah gunanya di gereja dibangun, masjid dibangun untuk ibadah seperti ibadah mingguan dan ibadah besar seperti Natalan atau Lebaran atau Idul Adha gitu kan. Nah jadi ini adalah masalah melanggar aturan gitu loh. Dan itu dilakukan pula di tengah-tengah komplek perumahan yang mana itu mayoritas muslim. Tentu harusnya nenggang lah sama tetangga depan, belakang, kiri kanan rumah. Saya sering sampaikan ya. Kalau ibadah seperti Natalan itu ada suara yang keluar dan suara itu tentu tidak bisa dikatakan tidak mengganggu. Ya kan? Karena suara itu ada nyanyian situ, nyanyian pujian. Ya kalau iramanya irama slow, tapi kan tidak. Rata-rata kan iramanya ceria gitu kan. Bahkan ada musiknya juga gitu. Nah, jadi suaranya akan apalagi beramai-ramai gitu kan. Jadi ini akan pasti mengganggu lingkungan sekitar. Apalagi ini kompleks perumahan kan. Bukan di tengah hutan, guys, atau di tempat yang jauh dari pemukiman gitu.
Juga ekses daripada ramainya orang itu adalah okupansi dari lahan parkir minimal ya, karena mereka pasti bawa kendaraan. Nah, itu parkirnya tuh pasti akan memakan jalanan komplek ya. Ingat, komplek itu bukan punya Anda, punya warga, semuanya. Ini kalau Anda menggunakan okupansi jalanan komplek ya, karena rumah didesain bukan untuk tempat ibadah, sehingga tidak memikirkan bagaimana bisa menampung kendaraan berjemaat ya. Beda ketika, makanya izin bangun rumah itu beda sama izin bangun tempat ibadah. Izin bangun tempat ibadah itu dipikirkan bagaimana nanti kendaraan jemaat yang bakal bisa nampung atau tidak. Misalnya kayak membangun gereja atau masjid yang kira-kira kan bisa menampung 1.000 orang. Nah, itu tentu harus punya parkir 1.000 orang juga gitu. Disesuaikan dengan kapasitas ruangannya. Ya, jadi biasanya kalau tidak sampai 1.000 orang itu tidak dibenarkan dibangun gitu kan. Nah, jadi beda sama rumah. Rumah itu memang dibangun bukan untuk menampung jemaat. Sehingga pasti akan kewalahan ketika menampung parkir. Nah, akhirnya dipakai jalanan atau rumah warga. Itu otomatis gitu kan. Nah, di komplek kita ini ya guys, itu beberapa keluarga Nasrani itu mengadakan ibadah, itu mereka tuh orangnya baik-baik. Dan artinya mereka tuh tidak pernah mengganggu umat muslim, tidak pernah. Mereka tuh paham. Jadi mereka ini pandai bertoleransi. Mereka pandai habis hati kita. Mereka nggak pernah ada masalah sama kita gitu. Nggak pernah ngegas, nggak pernah nggak pernah ngancam-ngancam gitu guys. Seperti yang di video itu ya, dikatakan bahwa teman saya bukan orang kecil gitu kan. Nah, itu kan sudah merupakan ancaman. Jadi ketika mereka ibadah itu kita tidak ganggu, meskipun dilakukan di rumah. Kenapa? Tentu mereka sudah dapat izin warga. Pertama, mereka dapat izin warga. Kedua, mereka tidak berisik gitu guys, ya kan? Mereka cukup paham ini komplek perumahan, sehingga mereka tidak memakai speaker, ya, karena ini komplek perumahan, ya, bukan gereja dan bukan tempat yang jadi permukiman, tapi di tengah-tengah permukiman. Jadi mereka tuh tidak memakai speaker. Mereka hanya nyanyi-nyanyi pun nyanyi-nyanyi yang tidak mengganggu warga sekitar. Ya, nyanyian yang syahdu, yang ibadah yang volumenya tuh tidak ceria atau tidak tidak lagu-lagu yang bisa dipakai Anda tahu lah untuk jingkrak-jingkrak atau untuk joget itu enggak, tapi memang betul-betul pujian yang slow gitu, sehingga tidak mengganggu warga, dan mereka tuh tidak keras-keras nyanyinya guys gitu. Mereka paham. Bahkan ada satu keluarga tuh yang meskipun mengundang orang luar, tapi dia paham gitu. Dan tidak ramai-ramai amat gitu. Paling di bawah 30 orang gitu kan. Nah, mereka paham itu. Makanya kita kasih ruang, ya kan? Nah, dan mereka itu ya bahkan mereka tuh biar suaranya tidak sampai keluar begitu keras ya, banyak mengganggu, mereka tuh sengaja tutup pintunya tuh hingga terbuka hanya sedikit celah guys ya, agar suara itu tidak terlalu keras keluar gitu. Jadi untuk teman-teman kita kesana begini yang ngerti gini, kita kasih ruang gitu. Nah, beda dengan tentu kayak di komplek perumahan itu tentu ada sesuatu yang tidak seperti itu. Makanya dikasih ruang gitu kan. Sebenarnya adalah gini guys ya. Bagaimana Anda tuh ngambil hati warga. Kalau Anda beribadah begitu, minta izin dahulu, itu biasanya tidak ada ekses negatif. Ya kan? Karena warga itu pasti akan komunikasi sama yang lain. Itu orang itu sudah minta izin sama kita. Jangan ganggu ya. Mari kita kasih ruang bisa gitu kan. Tapi kalau Anda sekonyong-konyong ngadakan ibadah yang seperti itu, Natalan atau ibadah minggu di rumah yang nggak ada izin warga, otomatis ketika Anda ibadah, warga akan datang gitu. Karena mereka merasa terganggu. Karena Anda tidak ada sopan santun untuk minta izin dahulu gitu kan. Nah, ya itulah resiko kalau kita itu mengadakan ibadah di rumah gitu. Apalagi ibadah yang harusnya dilakukan di gereja gitu guys. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi bukan melarang orang ibadah. Ya, dan kita tidak takut sama ibadah kalian gitu. Kalau takut kita harusnya kabur. Tapi tidak, kita harus datangi karena ini masalahnya bukan pada pelarangan ibadah, tapi pelanggaran aturan yang harus diingatkan gitu guys ya, karena berani karena benar, takut karena salah. Guys ya, Anda tahu ya, ada orang berani ya, itu bukan karena benar. Ya, ada. Contoh preman. Preman itu ketika malah orang lain itu mereka berani. Apa mereka benar? Tidak, salah. Koruptor tuh berani loh. Mereka menampung uang rakyat, apa benar? Tidak. Jadi ini diri nggak paham ya. Nggak semuanya itu ya berani karena benar. Ada orang-orang yang berani karena salah gitu. Justru dia takut karena benar gitu kan. Misalnya kayak orang kritik pemerintah. Dia tahu dia benar, tapi dia takut melakukannya. Kenapa? Takut kena penjara, takut pemerintah marah,
lalu menggunakan aparat untuk mencari-cari kesalahan dia gitu. Nah, ini sekali lagi ya, ini jadi biar ini nggak paham bahwa apa ya, kita tuh berani kenapa ya? Kita berani karena kita benar. Nah, karena kita punya dasar bahwa ya kita ya kalau dibalikkan kepada Islam, kita tidak pernah Jumatan atau sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumah nggak pernah. Kita selalu di tempat ibadah. Kita taat aturan. Maka kita berani kita maju untuk ingatkan kami taat aturan. Kenapa kalian tidak gitu kan? Ini masuk tuh mengajak untuk sama-sama yuk taat aturan gitu kan? Ibaratnya kita kan udah kasih contoh, umat muslimin udah kasih contoh bahwa kita nih adalah umat yang taat aturan, tapi mereka masih ngeyel guys. Nah, jadi itu makanya kita terus ingatkan gitu kan. Kenapa? Karena tidak jadi konflik nanti. Karena ini bisa memicu memicu konflik di tengah warga. Karena nggak semua warga tuh bisa dipaksa untuk mendengarkan ibadah Anda gitu, ya kan? Masing-masing orang itu, bentar guys, ada lipan guys. Bentar ya, di rumah saya ada lipan guys, bahaya ini kan. Jadi malam hari agak musim hujan jadi lipan masuk rumah gitu kan. Jadi apa ya? Kita ingatkan untuk karena itu bisa yang sesuatu yang melanggar aturan, apalagi tidak dapat izin warga, itu bisa memicu masalah gitu. Karena kita perlu sama warga tuh guyup. Ada apa-apa tuh ya harusnya kedepankan akhlak sopan santun. Minta izin dulu ngobrol, ngomong gitu kan. Jangan ujuk-ujuk melakukan gitu. Nah, sementara warga itu apalagi itu ada kesepakatan sebelumnya bahwa boleh ngadakan acara Natal, tapi nggak boleh banyak-banyak gitu. Ya eh, kalau bisa jangan lebih dari 3 orang gitu guys. Maksudnya tuh kalau ngundang orang biar lebih 3 orang gitu. Nah itu ada kesepakatan bersama dan itu mereka langgar gitu. Nah itu bukti bahwa mereka ini tidak taat aturan gitu kan. Jadi kenapa diajak ikutan aturan dan kita sudah contohkan mereka masih ngeyel gitu guys. Di situ tak apa masalahnya kan. Kita sambung lagi guys ya. Nah ini parah nih guys ya. Enggak salah tuh kata dia kan. Justru ajaran nabimu dan Allah Subhanahu wa taalamu yang itu yang rasis. Guys, udah faktanya dia rasis, dia bilang saya kadrun, ya. Malah balikin lagi ke Nabi dan ajaran Allah dan Nabi. Yang mana ajaran Allah dan Nabi yang rasis itu yang mana? Coba yang mana yang ajaran yang rasis itu mana? Coba. Ada tahu ya, bahkan Bilal ya yang kulit hitam legam, ya kan? Itu dijadikan orang tokoh penting dalam Islam, coba. Di mana tak rasisnya coba? Bilal saja yang begitu ya yang di yang dibully misalnya sama kaum kafirin dari suku Quraisy itu malah dijadikan tokoh penting dalam Islam coba, malah disayangi Nabi gitu. Bahkan ada pengemis Yahudi buta yang hina Nabi itu beliau sayangi sehingga beliau itu pengemis Yahudi buta itu terpikat terpukau karena akhlak Nabi yang meskipun dihina Nabi tetap sayang sama dia, tetap mengunjungi dia di pasar. Dia pengemis Yahudi ini buta guys ya. Nabi itu terus kasih makan tiap hari dia meskipun dicaci maki di depan mata dia gitu kan. Nah itu kurang itu yang disebut rasis gitu kan, ya kan? Padahal itu dia tuh orang Yahudi hina Nabi, tapi Nabi tidak pernah membalasnya, tapi malah menyuapin yang perlu kasih sayang. Sehingga waktu itu tidak tahu itu yang melakukan Nabi, setelah dikasih tahu oleh Umar dia malah masuk Islam karena ketinggian akhlak Nabi. Jadi di mana letak rasisnya hal Nabi itu, Pak? Dia di sana ngaca diri, dia rasis malah nuduh Nabi Muhammad dan Allah yang rasis. Kan luar biasa guys. Nah, kalau kami tidak pernah peduli dengan tuamu yang teriak-teriak karena Tuhannya budek. Jadi orang jangan so arif padahal munafik. Nah ini dia nggak paham. Ini perlu kita makanya ini ada di channel edukasi kita perlu kasih tahu ya. Kami tidak pernah peduli dengan tuamu yang teriak-teriak karena Tuhannya budek. Tuhannya budek gitu. Dia nggak tahu ya. Azan itu bukan manggil Tuhan, tapi manggil orang kayak dia ini yang budek gitu kan. Jadi udah dikasih. Jadi azan itu kan panggilan untuk sholat. Jadi hidayah guys. Jadi dia diajak untuk menerima hidayah. Ayo sholat gitu kan. Nah, tapi dia kan tidak peduli. Artinya dia yang budek gitu. Bukan Tuhan yang budek gitu. Kalau nggak budek ya datang ke masjid. Sholat bareng gitu kan, dipanggil sholat ya datang, itu tanda anak budek. Tapi kalau dipanggil sholat ada diam saja, tidak peduli, itu tandanya ada yang budek. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang budek, dia yang budek. Ini kita akan terangkan ya, azan itu gini ya. Ini bagi teman-teman Kristen yang nggak ngerti ya, karena memang azan itu adalah bahasa Arab. Jadi kalimatnya kan begini ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya teman-teman, itu artinya adalah Allah Maha Besar, ya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Ya Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusannya. Lalu hayyal sholah. Nah, di sini poin pentingnya, ya. Jadi hayyal sholah 3 kali kan. Hayyal sholah gitu. Itu artinya adalah marilah kita sholat. Nah, jadi ketika dikatakan hayyal sholah, ya, marilah kita sholat, itu tujuan kepada siapa? Kepada manusia, kepada orang-orang itu. Mari kita sholat. Sholat untuk menyembah Tuhan yang satu, yang benar, yaitu Allah SWT. Jadi yang diajak itu dipanggil tuh orang, manusia, bukan Tuhan dipanggil. Makanya hayyal sholat. Masa Tuhan diajak sholat? Kan sedangkan sholat itu adalah untuk menyembah Tuhan yang satu itu, yang benar itu. Nah, makanya Anda itu kalau dengar azan itu tanyakan itu artinya apa itu, ya, apa itu artinya hayyal sholat gitu kan. Jadi Anda paham. Jadi yang bilang jangan dikira azan itu untuk manggil Tuhan, untuk manggil orang-orang kayak Anda ini yang budak diajak sholat malah malah nggak peduli gitu kan. Nah, diajak untuk menerima hidayah malah nggak peduli, itu berarti Anda budak gitu kan. Nah, jadi salah sasaran guys, dia budak jadi dia nggak pernah ngacak, dia budak, dia yang rasis, lu pula orang lain rasis dan budak gitu kan. Nah, ini kan parah sekali guys. Hayyal falah artinya adalah marilah menuju kemenangan. Jadi dengan sholat itu Anda menuju kemenangan gitu. Diajak gitu guys. Tapi dia tidak peduli artinya dia budak. Ya kan? Nah, jadi Abraham ini perlu banyak belajar ya. Jadi itulah gunanya saya tuh suka ada orang komentar. Minimal kita bisa edukasi dia. Saya bisa buatkan videonya untuk edukasi dia. Saya juga memberikan tanggapan berupa komentar balik, berupa teks gitu kan. Tapi ya saya sekali dan kalau bisa saya akan buat videonya biar lebih jelas. Jadi edukasi itu kan bukan hanya berupa teks, lebih baik dengan video juga. Di video tuh edukasi yang lengkap. Ada Ada visual dan ada audio, gitu kan. Kalau teks kan cuma ada visual saja, audionya nggak ada gitu. Jadi video itu adalah edukasi yang lebih lengkap dan itu perlu terus kita akan saya coba lakukan terus ya. Saya akan berusaha jawab komentar yang masuk di video saya, detail saya melalui teks dan juga saya buatkan videonya guys. Karena edukasi itu harus komplit lah menurut saya gitu kan. Jadi semuanya saya akan coba edukasi, bukan hanya Luis atau Taparagi atau siapapun itu kan. Jadi ya sedikit berbagi ilmu lah yang saya miliki walaupun sedikit ini gitu kan. Jadi ada baiknya ilmu kita bagikan walaupun sedikit gitu kan. Dan pemikiran itu penting. Jadi kita nih ada percakapan antara kita, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya saya juga harapkan komentar seperti ini sehingga saya ada kesempatan untuk memberikan edukasi. Karena kita jadi tahu, oh ternyata mereka ini belum paham rupanya, ya belum paham bahwa kita kasih tahu nih bahwa Anda tuh rasis. Buktinya apa? Itu Anda kan bilang saya kadron, ya lalu Anda salah. Kenapa? Anda katakan Tuhan tuh manggil Tuhan? Enggak, Tuhan tuh memanggil manusia seperti Anda gitu, terutama gitu kan. Nah, itu dia guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.